Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam ketemu kembali jemaat dalam ibadah sermon online, jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita kembali masuk ke tema rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, bagian kedua, part 2 saudaraku. Namun demikian, sebelum kita memasuki tema tersebut, seperti biasanya saudaraku, seperti biasanya ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada jemaat. Informasi yang pertama saudaraku, saya sudah 8 minggu di Singapura dalam berobat jalan pasca operasi mata di Singapura saudaraku. Nah, informasi kedua saudara sekalian, saya khotbah pakai topi untuk menghindari cahaya yang akan menyinari ke mata saya saudaraku. Kemudian informasi ketiga saudara sekalian, saudara waktu masuk ke YouTube channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng saudaraku. Mengapa saudara sekalian? Pertama saudaraku, untuk menolong saya supaya saya tidak lagi mengirim saudara khotbah yang sudah dirilis saudaraku. Artinya begini saudaraku, 70% jemaat yang ikut ibadah sermon online saya itu tidak subscribe dan tidak klik lonceng. Nah, ini menyulitkan saya. Karena biasanya hari Minggu waktu khotbah sudah jalan di YouTube, jemaat kirim WhatsApp, Pak saya kok belum terima link khotbahnya. Karena mereka tidak subscribe saudaraku. Sehingga saya harus cari satu-satu lagi jemaatnya. Itu sangat membuat mata saya itu sulit saudaraku. Karena kesehatan mata saya habis operasi, tidak boleh lihat cahaya HP terlalu lama saudaraku. Dan maka itu kalau saudara subscribe dan klik lonceng sudah ada reminder. Jadi kalau khotbah saya terbaru dirilis, otomatis saudara dapat langsung di gadget di HP saudara. Jadi saya tidak usah lagi harus kirim satu-satu kepada jemaat. Itu akan menyusahkan saya saudara sekalian. Please kita saling tolong. Kalau saya tidak kirim, sayang saudaraku, saya sudah susun khotbah dengan baik untuk menjadi berkat bagi jemaat. Jemaat tidak dapat sermon online-nya. Sementara saya harus kirim satu persatu lagi, itu akan mengganggu kesehatan mata saya untuk selanjutnya saudaraku. Jadi saudara yang sudah klik subscribe dan lonceng sudah nggak perlu. Tapi saudara yang belum, perhatikan informasi pentingnya saudaraku untuk jemaat dan juga untuk saya. Please klik subscribe dan lonceng. Pada saudara mendengar khotbah ini, waktu saya bicara begini, langsung di layar saudara itu ada subscribe dan lonceng. Diklik aja saudaraku. Oke, saya tunggu sebentar. Diklik aja. Subscribe-nya diklik, dan loncengnya diklik saudaraku. Jadi beres. Sehingga kita sama-sama senang dalam pelayanan saudaraku. Oke, saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk pembahasan, kita akan membaca firman Tuhan lebih dahulu. Firman Tuhan hari ini saudaraku yang pertama diambil dari kitab Yesaya ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kedua saudaraku diambil dari kitab Ester pasal 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasiweros bersemayam
di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Bagian ketiga saudaraku dari Alkitab, Kitab Ester pasal 8 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga, Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester, sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja, serta sembahnya, jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasiweros kepada Ester, sang ratu, serta kepada Mordekai, orang Yahudi itu, harta milik Haman telah ku karuniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang, karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk pembahasan sermon, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Tuhan Roh Kudus bekerja mengurapi setiap kami, supaya kami diberi kemampuan untuk mengerti firman Tuhan dengan baik. Pakai hamba-Mu Tuhan di tengah keterbatasannya untuk menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh umat dari berbagai lapisan dan di kota manapun. Tuhan, kami percaya firman-Mu akan meneguhkan iman kami, membawa kami memahami pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai zaman sekarang. Kami siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, siapkan iman kami untuk menerima sabda Tuhan. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada seri kedua ini saudaraku, sebelum kita masuk, saya seperti biasanya ada satu kalimat yang saya tanyakan kepada saudara menjadi suatu indikator kerohanian kita saudaraku. Masih ingat? Bagaimana dengan pengalaman hidup saudara yang saudara alami selama ini? Pengalaman-pengalaman hidup yang menyenangkan atau menyulitkan, yang pahit getir maupun yang manis. Baik pengalaman itu terjadi sudah 15 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, atau baru 3 bulan lalu, atau baru 2 hari yang lalu, Pak. Pengalaman apapun itu bentuknya, saudaraku, sesulit, sesenang apapun, apakah setiap pengalaman itu masih tetap menjadi suatu jembatan membawa kita kepada suatu pertumbuhan rohani yang baik? Kita tetap
cinta Tuhan, kita punya Christian virtue bertumbuh, kita punya iman tambah teguh, dan kedekatan, keintiman kita dengan Tuhan itu bertambah. Itu adalah indikator, saudaraku. Jangan pernah sampai kesulitan, tantangan hidupmu membuat kamu jauh dari Tuhan. Jadi setiap kali seorang malam saat teduh, pakai kalimat tanya ini untuk menjelajahi, meneliti progres daripada pertumbuhan Korea dan saudara. Oke, saudaraku, baik. Saudara-saudara sekalian, saya akan memberikan resume untuk part 1 dari tema rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, bagian kedua, bagian pertama. Saudara-saudara sekalian, di bagian pertama kita berbicara tentang rancangan dan jalan manusia berhadapan dengan rancangan dan jalan Tuhan. Kita ambil dari kitab Injil tentang Simon Petrus dan teman-temannya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara sudah melihat semuanya di part 1, saudaraku. Oke. Nah, di part 2 ini, saudara sekalian, ketika kita bicara mengenai rancangan dan jalan, saudaraku, itu terbagi 3 bagian, saudaraku. Yang satu, rancangan dan jalan dari Tuhan. Bagian kedua, rancangan dan jalan dari kita orang percaya. Bagian ketiga, saudaraku, rancangan dan jalan dari orang jahat, saudaraku. Begitu. Nah, hari ini di part 2 ini, saudaraku, kita akan membahas tentang rancangan dan jalan Tuhan berhadapan dengan rancangan dan jalan jahat dari manusia, saudaraku. Ini penting, saudaraku. Jadi, saudaraku, hari ini cara khotbahnya adalah dengan cara storytelling, saudaraku, dengan teknik bercerita. Jadi, saudara dengarin pelan-pelan, saudara akan menyimak cerita saya, saudaraku. Nah, saudaraku, yang kita bahas hari ini adalah satu, kita ambil dari Alkitab. Yang kedua, kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Oke, storytellingnya, saudaraku. Nah, kita pertama dari Alkitab dulu, yaitu kitab Ester yang kita bahas, saudaraku. Kitab Ester itu, saudaraku, menjadi sangat menarik. Saudara perhatikan pelan-pelan. Kitab Ester itu, saudaraku, ya, kalau saudara baca dari kitab Ester itu dari pasal 1 sampai pasal terakhir, saudaraku. Baik saudara baca dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, atau bahasa aslinya, saudaraku, saudara tidak akan menemukan kata Tuhan di situ, saudaraku. Dia huruf besar nggak ada, Yehova nggak ada, Allah nggak ada, kata Tuhan nggak ada, saudaraku. Tidak ada satu kata tentang nama Tuhan di situ, saudaraku. Maka pada saat zaman bapak-bapak gereja diragukan apakah kitab Ester ini termasuk kanonisasi, saudaraku. Tapi uniknya kitab Ester ini, saudaraku, adalah kalau kitab Ester ini tidak ada, saudaraku, tidak ada generasi yang akan melahirkan Yesus Kristus, saudaraku. Karena kitab Ester itu mengandung cerita pemusnahan terhadap suatu bangsa, yaitu bangsa Israel, saudaraku. Dan tidak akan ada keturunan muncul Yesus Kristus, saudara sekalian. Jadi ini adalah kitab Ester mengungkapkan pemberkatan, mengungkapkan pemeliharaan, penyelamatan suatu bangsa dari pembunuhan, saudara sekalian. Jadi ini kitab ini menarik. Oke, nah sekarang saudara dengarin saya cerita. Kitab Ester ini bercerita tentang Raja Ahasiweros, saudaraku. Pada saat Raja Ahasiweros bertata, saudaraku, dia punya ratu namanya Ratu Wasti, saudaraku. Jadi kitab Ester ini terdiri dari beberapa segmen, saudaraku, ya. Raja Ahasiweros dan Ratu Wasti. Segmen kedua adalah Ester, saudaraku, Ratu Ester. Segmen ketiga Mordekai. Segmen keempat Haman, saudaraku, begitu. Segmen kelima tidak kelihatan, yaitu Tuhan itu sendiri, saudaraku. Oke? Nah, saudara sekalian, ketika Raja Ahasiweros bertata, saudaraku, di dalam kejayaannya, dia membuat pesta yang sangat besar, saudaraku, berhari-hari 100 hari lebih, saudaraku, untuk merayakan pestanya. Nah, ketika dalam senangnya merayakan pesta itu, atas bujukan beberapa sida-sida kerajaan, saudaraku, dimintalah Ratu Wasti datang untuk memperlihatkan kecantikannya kepada rakyat, saudaraku. Di Alkitab itu tertulis Ratu Wasti menolak, saudara sekalian. Saudara, suatu hal yang cukup mendatangkan pertanyaan. Kenapa Ratu Wasti menolak, saudaraku?
Bukankah kalau seorang perempuan karena kecantikannya, ketika memperlihatkan kecantikannya kepada banyak orang, itu adalah suatu kebanggaan, saudaraku. Kenapa Ratu Wasti menolak? Itu tidak tertulis di Alkitab, saudaraku. Tapi ketika kita membaca background of the Bible, latar belakang Alkitab, kebudayaan sejarah pada zaman itu, saudaraku, itu dijelaskan. Ya, kebiasaan raja-raja itu ketika menyuruh ratunya untuk memperlihatkan kecantikannya tanpa berpakaian, saudaraku. Maka Ratu Wasti menolak. Karena penolakan Ratu Wasti itulah mendatangkan kemarahan raja, maka diumumkan Ratu Wasti dibuang, saudaraku. Karena Ratu Wasti dibuang, maka diumumkan kembali untuk mencari ratu yang baru. Nah, lanjut cerita kitab Ester itu, terpilihlah Ester menjadi ratu yang baru, saudaraku. Ceritanya begitu. Oke, itu satu segmen selesai. Ahasiweros, Wasti, dan Ratu Ester, saudaraku, udah jadi Ratu Esternya. Segmen berikutnya, saudaraku, Mordekai dan Haman. Mordekai itu, saudaraku, adalah pamannya Ester, saudaraku. Haman itu adalah seorang dari suku Agag, saudaraku. Suatu hari ketika Haman itu dia ada di pintu kerajaan, Mordekai ada di situ. Mordekai tidak menghormat kepada Haman, saudaraku, karena Haman itu dia itu pejabat tinggi, saudaraku. Dia merasa tersinggung, marah besar karena Haman tidak sujud kepadanya. Dia menjadi tambah marah, kemarahan tambah besar ketika dia mengetahui bahwa Mordekai itu adalah suku Israel, bangsa Yahudi, saudaraku. Karena suku Agag dengan bangsa Yahudi, saudaraku, itu musuh besar, musuh bebuyutan dari zaman dulu, saudaraku. Maka karena dia merasa itu adalah musuh besar dia, bukan saja dia berikhtiar untuk membunuh Mordekai, tapi dia ingin menghancurkan, memusnahkan bangsa Israel pada zaman itu, saudaraku. Maka Haman menggunakan jalannya, rancangannya datang kepada raja, saudaraku, menjelaskan, menghasut, saudara sekalian. Ada satu bangsa yang besar yang akan berbahaya bagi kerajaan. Bangsa ini tegar tengku, besar kuasanya, ya. Bangsa ini punya keberanian untuk melawan raja. Maka raja menjadi kaget. Siapakah bangsa itu? Maka Haman menyebut bangsa Israel. Maka raja memberikan stempel cincin, diberi tugas kepada Haman untuk memusnahkan bangsa Israel, saudaraku. Ceritanya seperti itu. Nah, ketika dia sudah menerima titah dari raja seperti itu, surat dan cincin sudah dia terima, stempel, saudaraku, Haman bersorak-sorai. Rancangannya, kejahatannya sudah kelihatan jelas, saudaraku, sudah akan terwujud sebentar lagi. Ketika Mordekai mendengar itu, saudaraku, maka dia mengirim orang untuk menghadap Ratu Ester. Dikatakan, beritahu kepada Ester bahwa bangsamu dalam keadaan sangat berbahaya, akan dimusnahkan oleh Haman. Saudara sekalian, Ester mengirim orang untuk berkata pada Mordekai, dia akan datang menghadap raja. Maka waktu kita baca ayat tadi itu, Ester pasal 8, itu Ester menghadap raja, saudaraku. Dijelaskan semuanya tentang liciknya, rancangannya, jalan yang jahat yang disusun oleh Haman, saudaraku. Nah, ketika raja mengetahuinya, maka berbalik justru Haman yang disula, saudaraku. Nah, saudara sekalian, peristiwanya, saudaraku, ketika suatu hari, sebelum terjadi kasus itu, raja suatu hari, suatu malam tidak bisa tidur, saudaraku. Zaman biasanya, raja-raja itu kebudayaan, kebiasaan raja kalau malam tidak bisa tidur, baca sejarah, saudaraku. Baca sejarah kerajaan. Ketika dia baca sejarah kerajaan, dia membaca satu kasus Mordekai pernah membongkar rahasia pemberontakan terhadap kerajaan, tapi belum dikasih hadiah. Maka raja memanggil Haman. Jikalau ada seorang yang berjasa kepada kerajaan, membongkar rahasia pemberontakan, apakah yang harus dianugerahkan kepada orang tersebut? Haman berpikir dia yang berjasa. Dia sudah menyusun jalan rancangan yang jahat, saudaraku. Dia berkata, berikan dia jubah yang paling baik, diarak di seluruh kerajaan bahwa dia adalah pahlawan bangsa. Maka Raja Ahasiweros berkata,
perlakukan itu kepada Mordekai. Saudara-saudara sekalian, dari kitab Ester ini tidak ada kata Tuhannya, tapi kelihatan tangan Tuhan bekerja, saudaraku. Pemusnahan suatu bangsa yang sudah disetting oleh orang jahat dengan rencana yang jahat, jalan yang jahat, saudaraku. Tuhan menggagalkannya, saudaraku. Tuhan memakai Ester, saudaraku, menggerakkan hati raja. Saudara sekalian, ini adalah rancangan Tuhan, jalan Tuhan berhadapan dengan rancangan dan jalan kejahatan daripada Haman, saudaraku. Saudara melihat Tuhan bekerja penyelamatan kepada suatu umat, sekelompok orang besar, penyelamatan kepada suatu bangsa, saudaraku, yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan pelihara, saudaraku. Sampai saat ini, umat Israel menjadi negara Israel, tetap Tuhan pelihara, saudaraku. Saudara melihat apa yang di Alkitab itu sudah fakta dan nyata, saudaraku, bahwa jalan Tuhan, rancangan Tuhan tidak bisa dibelokkan, saudaraku. Sekarang kita masuk ke Bible sudah kepada satu kelompok besar. Sekarang kita masuk kepada pembahasan perorangan, saudara sekalian. Saya akan bercerita tentang satu kesaksian yang hidup, saudaraku, yang sekarang di zaman kita, saudara sekalian. Kira-kira kesaksian ini 25 tahun lalu, saudaraku. Waktu saya berkhotbah di satu tempat, saudaraku, jemaat lagi beribadah, ada seorang bapak, seorang jemaat, seorang percaya bersaksi. Saya dengar kesaksian, saudaraku, saya dengar sendiri. Nama bapak ini adalah Pak Thomas. Pak Thomas adalah seorang pengusaha kayu, saudaraku, seorang pengusaha kayu di Jakarta. Jadi biasanya ketika dia dealing kayu untuk membeli banyaknya kayu, saudaraku, bayar DP, setelah melihat dalam bentuk gambar, akan pergi ke lokasi untuk meninjau kayu itu. Setelah itu baru bayar lunas. Nah, pas pada saat itu dealing kayunya, lokasi kayu itu ada di Kalimantan Timur, saudaraku, daerah Batu Licin. Nah, kemudian dia naik pesawat sampai di daerah itu, saudaraku. Setelah sampai, dia naik mobil lagi berapa jam kemudian, kira-kira jam 9 malam. Kira-kira jam 9 malam, Pak Thomas sudah sampai di lokasi tempat orang yang dealing kayu dengannya, saudaraku. Nanti sampai di situ, baru dalam perjalanan menuju hutan yang lebat untuk melihat kayu itu. Dan ketika Pak Thomas sampai di kota itu, saudaraku, bertemu dengan orang-orang yang akan mengantar dia. Dia tidur di hotel dulu, saudaraku. Ada seorang yang memperkenalkan diri, namanya Pak Ganda. Ya, waktu sudah memperkenalkan diri, Pak Thomas istirahat dulu. Nanti tengah malam baru jalan melewati hutan belantara. Jadi waktu Pak Thomas istirahat, saudara sekalian, Pak Ganda itu telepon sampai 14 kali. Apa benar Bapak mau pergi ke lokasi? Iya. Pak Thomas berpikir, biasanya orang-orang seperti itu akan minta uang, minta HP. Akhirnya Pak Thomas, dia keluarkan SIM card-nya supaya tidak bisa dikontak lagi. Kira-kira jam 10 malam, datanglah satu kelompok, ketemu bicara dengan Pak Thomas. Setelah selesai satu kelompok, kemudian istirahat sebentar lagi, kemudian datang lagi satu kelompok. Nah, waktu datang, ternyata kelompok inilah yang akan membawa Pak Thomas untuk menuju lokasi melihat kayu, saudaraku. Nah, pada saat itu Pak Thomas mengajak kelompok ini untuk makan dulu. Diajak makan di restoran. Pak Thomas ajak mereka friendly untuk ajak mereka selesai makan, istirahat, jam 2 subuh baru bergerak, saudaraku. Nah, kira-kira jam 2 subuh Pak Thomas sudah ready. Satu mobil Kijang sudah ready, ada supir, ada 2 orang yang di sebelah kiri kanan Pak Thomas, di depannya ada duduk orang yang dealing kayu. Kemudian di belakang, saudaraku, ada 2 karyawan yang akan ikut juga. Nah, saudaraku, pada saat mobil itu akan masuk ke hutan, yang orang depan itu, dia mengatakan, tunggu sebentar, saya akan ambil barang, ada yang ketinggalan. Waktu dia sudah masuk ke rumah, mobil ini langsung jalan, saudaraku. Ketika mobil ini sudah jalan sampai kira-kira berapa pal sudah masuk ke dalam hutan, saudara sekalian, supirnya mengecilkan suara musiknya. Dia berkata, "Bapak, kami adalah tim pembunuh bayaran. Nyawa Bapak itu harganya 5 juta. Bapak tadi lihat waktu malam itu ada satu kelompok yang datang, itu kelompok pertama. Kami tim pembunuh bayaran kelompok kedua. Kelompok pertama gagal tentang harga. Kelompok kedua kami ini setuju nyawa Bapak harganya 5 juta.
Jadi Pak Thomas, setelah sampai di tengah hutan, caranya saya membesarkan musik itu memberi suatu peringatan kepada teman-teman saya. Dua teman di belakang akan menjerat leher Bapak dengan kawat. Teman-teman sebelah kiri kanan akan memasukkan celurit sehingga menyelesaikan tugas kami. Tapi Pak Thomas perlu tahu, kami ini orang jahat, Pak. Pekerjaan kami seperti ini. Tapi waktu jam 10 malam itu, ketika Pak Thomas mengajak kami makan, tepuk-tepuk bahu kami, sorry Pak, kami memang penjahat. Wajah kami seram-seram Pak, tapi kami masih punya hati nurani. Kami masih punya hati nurani Pak. Kami ini ya Pak, terasa walaupun kami sudah dianggap orang itu seperti bukan manusia, tapi Bapak itu perlakuan kami dengan baik. Oleh sebab itu, Pak Thomas, kami akan mengantar Bapak sampai di kota tujuan Bapak dan Bapak pulang. Sudah menghindari Bapak daripada pembunuhan. Kalau sampai kami gagal, ketahuan oleh orang yang menyuruh kami itu, dia akan kirim tim ketiga. Jadi Pak Thomas ikut kami supaya kami bisa mengantar Pak Thomas sampai ke tempat tujuan. Nah saudara sekalian, di tengah perjalanan selama beberapa jam sampai 6 pagi itu mereka cerita. Memang kerjaan mereka seperti itu. Tambah jahat, tambah seram, mereka tambah terkenal. Ratingnya naik, saudaraku. Ratingnya naik. Ya, harganya naik, rating kejahatan naik, premanismenya naik, di wibawanya juga naik, saudaraku. Jadi di dunia seperti itu pun ada wibawa, saudara sekalian. Jadi saudaraku, mereka mengatakan, dulu ada pembeli kayu dari negara lain. Waktu sampai di kota, mereka sombongnya itu pembeli kayu. Lihat kami seperti binatang loh Pak. Ya, jangankan menyapa gitu. Sampai di tengah hutan baru nangis-nangis. Dia keluarkan dolarnya, keluarkan kredit cardnya. Dia punya anak, punya istri di negaranya. Dia mohon jangan dibunuh. Kami gorok lehernya Pak. Kami selesaikan, kami mutilasi. Kemudian tangan kaki kami lemparkan ke tempat yang berbeda. Dalam sekian menit saja sudah binatang buas datang, sudah diambil Pak. Gak ada orang di tengah hutan. Dalam perjalanan itu saudaraku, mereka sudah cerita sampai jam 5 subuh untuk mendekati kota tujuan saudaraku. Handphone mereka bunyi. Mereka bilang, Pak Thomas dengarin, saya buat mikrofonnya on. Itu adalah orang yang menyewa mereka. Udah selesai belum? Mereka main sandiwara, mereka bilang, belum. Pulangnya, datangnya agak telat. Yang punya telepon itu mengatakan, selesaikan, uang kalian akan dibayar, mutilasi selesai, dia minta singkat dan jempol tangan Pak Thomas sebagai bukti. Mereka okein, setelah itu telepon dimatikan. Waktu mereka sampai di dekat kota itu, saudaraku, waktu mereka sampai di kota itu, profesional mereka langsung ganti mobil, senjata simpan semua, sampailah mereka di kota. Waktu di kota itu jam 6 pagi, saudaraku, jalan raya umum, Pak Thomas melihat apakah dia akan keluar, ya keluar saja lari begitu, tapi nggak keluar Pak Thomasnya. Dia tetap diam di depan mobil itu. Mereka antar Pak Thomas itu ke airport untuk beli tiket, saudaraku. Tiketnya udah beli, kemudian udah beli masih 1-2 jam lagi baru terbang. Mereka bawa Pak Thomas itu ke rumah bordir, sewa kamar. Pak Thomas tinggal dalam, mereka jaga di depan. Karena mereka berkata, Pak Thomas, kami harus mengantar Bapak sampai di airport. Kami harus melihat Bapak itu sampai naik pesawat. Karena mereka bisa kirim tim pembunuh bayaran yang berikutnya, atau mereka mengirim tim pembunuh bayaran yang 1 orang. Hanya 1 pisau kecil aja disayat ke Bapak, itu racun, mati Pak. Mereka menjaga Pak Thomas. Kemudian 1 jam kemudian mereka ke airport, pesawatnya delay, saudaraku. Balik lagi ke tempat situ. Setelah jamnya oke, sebelum mereka pulang, sebelum Pak Thomas balik, mereka mengatakan, sorry Pak, sebenarnya tidak ada kasus yang demikian. Kerjaan kami semua kami bantai Pak, tapi kami tidak tahu kenapa. Untuk Bapak kami, hati kami tidak melakukan itu. Mereka masih perluin Pak Thomas, kemudian antar Pak Thomas sampai ke airport. Mereka melihat Pak Thomas naik ke pesawat, mereka dadain, saudaraku, mereka dadain. Setelah Pak Thomas sampai di dalam pesawat, Pak Thomas tulis 10 halaman tentang kebaikan Tuhan,
tentang rancangan Tuhan, tentang jalannya Tuhan, tentang penyertaan Tuhan, dia baru ingat, saudaraku. Dia baru ingat. Sebelum dia pergi ke Kalimantan Timur itu, waktu paginya di Jakarta, ada beston doa keluarga, gantian anaknya yang paling kecil doa untuk dia. Dia baru teringat, anaknya berdoa, Tuhan, Papa mau bisnis ke Kalimantan Timur, jauhkan Papa dari orang-orang jahat. Dia baru ingat, saudaraku. Pak Thomas, dia sadari, saudaraku, sebenarnya dia sudah tidak ada di pesawat. Mestinya dia mati, saudaraku. Karena di tengah hutan belantara, siapa yang dengar? Musik kencang, kiri kanan semua senjata, siapa dengar? Dipotong-potong pun selesai kok. Tapi Thomas tahu, saudaraku, bahwa di situ ada Tuhan. Tidak ada nama Tuhan di situ. Tidak ada kelihatan Tuhan Yesus di situ. Tapi rancangan Tuhan, jalan Tuhan tidak bisa dibelokkan oleh rancangan kejahatan, oleh jalan jahat manusia, saudaraku. Dia rasa sekali penyertaan Tuhan, saudaraku. Dia pulang, imannya tumbuh. Saudara-saudara sekalian, untuk dua cerita ini kita memahami, saudaraku, bahwa rancangan Tuhan, jalan Tuhan itu tidak bisa dibelokkan oleh rancangan dan jalan kejahatan manusia. Tidak bisa, saudaraku. Kelihatannya, saudaraku, seperti orang jahat menang. Kelihatannya seperti Haman menang di kitab Ester. Tapi ternyata dia justru disula. Haman itu sudah menyiapkan sula, loh, saudaraku, untuk menyulah Mordekai. Ternyata itu disulahkan ke dia. Kelihatannya orang-orang kelompok pembunuh bayaran udah disetting untuk menghabisi Pak Thomas. Tapi rancangan Tuhan, jalan Tuhan tidak bisa dibelokkan. Tuhan mampu menggerakkan hati orang jahat dalam mobil itu, malah menyertai, membawa Pak Thomas tiba kembali selamat di kota Jakarta. Saudara-saudara sekalian, saudara, dua cerita itu mengajar kepada kita loh. Dalam dunia yang kita hidup ini, saudaraku, di tengah porak-poranda hidup, di tengah rancangan dan kejahatan manusia, di balik semua itu masih ada satu tangan Tuhan yang besar yang mengendalikan seluruh alam semesta ini, saudaraku. Kitab Ester menjadi bagus. Tidak ada kata Tuhannya, tapi God in action-nya jelas sekali, saudaraku. Demikian pun zaman sekarang. Saudara dan saya, mungkin setiap kita di tengah COVID seperti, saudaraku, kita bisa berpikir dunia ini kok nggak selesai. Kelihatannya penyakit ini merajalela dengan amat hebat, saudaraku. Yuk percaya, tangan Tuhan masih berkuasa dalam alam semesta ini, saudaraku. Atau di antara kita masih merasa, Pak, saya orang yang mengalami rancangan dan kejahatan dari orang jahat. Mungkin itu adalah family kita yang melakukannya, atau tetangga, atau teman bisnis, saudara sekalian, atau sekelompok orang, saudara sekalian, yang melakukan itu. Tapi, saudaraku, rancangan Tuhan, jalan Tuhan, saudaraku, menghadapi rancangan dan jalan jahat manusia tidak bisa belokkan oleh manusia itu. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Jalan Tuhan tidak pernah gagal, saudaraku. Dan saudara harus amini hal ini, harus amini dalam hal ini. Terkadang kita sudah merasa hopeless, bukan, di zaman seperti ini. Kau harus percaya. Pembuktian Tuhan di kitab Ester, penyelamatan suatu bangsa. Pembuktian Tuhan masih bekerja. Penyelamatan Tuhan terhadap Pak Thomas di tengah hutan belantara, terancam pembunuhan, saudara sekalian. Engkau dan saya adalah umat Tuhan. Juga Tuhan akan membuktikan penyertaannya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, untuk supaya kita bisa menyongsong anugerah yang baru, saudara sekalian. Saudara dengarkan khotbah ini baik. Saudaraku, saya tidak tahu masalah apa yang kamu hadapi, saudaraku. Tapi Tuhan ingin mengungkapkan pada zaman ini. Tuhan bekerja dari dulu sampai sekarang dan sampai akan datang, saudara sekalian. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Jalannya, rancangannya, saudaraku, tetap diperuntukkan kepada kita setiap orang percaya. Walaupun situasi kondisi kita ini, zaman sekarang ini kurang baik. Kadang kita merasa seperti hopeless. Kita merasa Tuhan itu tidak bekerja. Tapi lewat khotbah hari ini, saudaraku, Tuhan still working, saudaraku. Membawa kita menyongsong anugerahnya yang baru. Saudara, kita perlu pahami seperti itu. Dan kita harus pahami juga, saudara sekalian. Sering sekali Tuhan memakai peristiwa-peristiwa yang spektakuler. Peristiwa-peristiwa yang
Wah, saudaraku, untuk menghidupkan kembali kerohanian kita, untuk menyadarkan kita akan campur tangan Tuhan, untuk menghidupkan, membawa kita punya Christian view bertambah, untuk meneguhkan iman kita dan membawa kita keintiman kepada Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang spektakuler. Part 1, Simon Petrus dan teman-temannya tidak punya ikan, Tuhan datangkan ikan. Part 2, Esther, bangsa Israel itu, Mordekai sudah terancam pembunuhan, Tuhan loloskan, bahkan mereka menang dalam pertempuran. Saudaraku, Pak Thomas dalam keadaan terkurung di tengah hutan, Tuhan luputkan dia. Saudaraku, kadang-kadang Tuhan memakai peristiwa-peristiwa yang spektakuler, yang kelihatannya kita sudah tidak mampu, tidak berdaya lagi, saudaraku. Tapi bagi Tuhan semua jalan ada. Rancangan dan rencana Tuhan selalu ada pada kita, saudaraku. Saya ingin khotbah hari ini, saudara sekalian, meneguhkan engkau di tengah porak-porandanya hidup, di tengah kacau balaunya keadaan. God is still working. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu mengendalikan alam semesta, mengendalikan seluruh negara dalam kehidupan apapun. Bahkan tangan yang tidak kelihatan yang penuh kuasa itu mengendalikan rancangannya, jalannya tetap diberikan kepada setiap kita orang percaya. Mau engkau percaya seperti itu, saudaraku? Imanmu berteguh di bagian itu, saudaraku, untuk menyongsong suatu anugerah yang baru. Saudara sekalian, kelihatannya seperti kelihatannya rancangan jalan orang jahat itu kelihatannya menang, tapi saudaraku, sebetulnya tidak. Sebenarnya tidak, saudaraku. Justru di situ adalah kejatuhan daripada rancangan kejahatan itu. Justru tangan Tuhan yang bekerja untuk menciptakan kebaikan kepada setiap kita. Jemaat sekalian, saya tidak tahu engkau siapa hari ini. Saya dan engkau sama dalam situ zaman yang kita hidupi, saudaraku. Tapi aku percaya tangan Tuhan yang berkuasa itu masih mengendalikan semua peristiwa yang ada. Aku percaya, saudara sekalian. Dan dalam tiba minggu depan ini, saya akan kembali ke Jakarta, saudara sekalian. Berita-berita yang saya dengar, COVID itu tambah tinggi. Tapi Tuhan ada di kota Jakarta. Tuhan ada di Indonesia, saudaraku. Tuhan ada di rumah tanggamu. Tuhan ada di seluruh bagian hidupmu. Rancangan Tuhan, jalan Tuhan selalu disediakan buat kita setiap yang percaya kepada Dia. Tuhan tidak akan biarkan engkau jatuh tergeletak, karena Tuhan itu selalu menggenapi, tak pernah gagal rancangan dan jalannya Tuhan. Amin. Percayakan engkau, saudaraku. Siapapun engkau hari ini, kau duduk sebentar, kau yang ada di kota-kota di luar negeri, mungkin saat ini kau dengar firman seperti ini, di negaramu itu siang, pagi, ataupun malam. Atau saat mendengar firman ini, kamu rasanya sudah tidak ada jalan. Kalau Simon Petrus dan kawan-kawannya di Patman sebenarnya sudah tidak ada ikan. Kalau Mordekai merasa sudah tidak ada jalan, bangsa ini akan dimusnahkan. Tapi tangan Tuhan menyelesaikannya. Bahkan Pak Thomas di tengah hutan belantara, nobody help, sudah hopeless, tapi justru Tuhan hadir di situ. Kita pun sama, saudaraku. Tuhan tak pernah pergi. Tuhan tak pernah pergi. Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Saudara sekalian, teguhkan imanmu. Dalam mengarungi hidup ini, tangan Tuhan masih bekerja. Rancangan jalan Tuhan masih disediakan kepada kita. Untuk engkau dan saya. Pada saat engkau dengar firman ini, waktu engkau sendiri di kamar, atau engkau bersama keluarga dalam keadaan yang sulit ini, firman itu seperti air yang menyegarkan jiwa kita, meneguhkan iman kita, berani tegak kepala kita, melihat tangan Tuhan sedang bekerja. Mari jemaat sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Saudara-saudaraku, di kota manapun engkau berada, engkau sebagai umat percaya, dalam semua tantangan kesulitan yang kau hadapi di tengah dunia seperti ini, dan berbagai rancangan dan jalan yang jahat yang kamu alami dari manusia yang jahat. Engkau beriman kepada Tuhan Yesus, dan percayalah, tangan Tuhan tidak akan jauh daripada engkau. Rancangan dan jalan Tuhan tak pernah gagal. Rancangan dan jalan Tuhan
tidak bisa dibelokkan. Rancangan dan jalan Tuhan pasti digenapi. Karena kita milik pusakanya Tuhan. Kita ini biji matanya Tuhan. Saya beri engkau jemaat sekalian 1-2 menit untuk engkau berdoa sendiri. Mengungkapkan semua keluh kesah, tantangan kesulitan yang engkau alami sampai saat ini. Biar tangan Tuhan yang menolong kau. Biar Tuhan mendengarkan suara hatimu. Silakan engkau berdoa, saudara-saudara sekalian. Jangan sedikit pun engkau meragukan kuasa kebesaran Tuhan. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu yang di luar dari pemikiran kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan kita bukan jalannya Tuhan. Rancangan dan jalan kejahatan dari manusia bukanlah rancangan dan jalan daripada Tuhan. Tangan Tuhan masih mengendalikan seluruh kehidupan orang percaya. Tuhan sudah melihat hatimu. Tuhan melihat jeritan hatimu. Tuhan mendengar keluh kesahmu, saudara-saudara sekalian, jemaat sekalian. Tuhan ingin meneguhkan engkau. Tuhan ingin menunjukkan jalan yang harus engkau tempuh. Tuhan ingin membawa engkau kepada rancangan dan jalannya. Hanya kepada setiap kita. Untuk dibutuhkan suatu keberanian berjalan bersama Tuhan. Untuk menyongsong anugerah yang baru di depan kita. Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk setiap umat yang mendengarkan sabda-Mu. Dari berbagai peristiwa, dari kitab Ester, dari peristiwa zaman sekarang, dari peristiwa Pak Thomas, sampai pada peristiwa-peristiwa yang kami alami. Kami percaya betul, Tuhan tak pernah pergi. Kami percaya betul, kami orang percaya, dianugerahi rancangan dan jalan yang baik dari Tuhan. Kami percaya, rancangan dan jalan dari Tuhan tidak pernah gagal. Kami percaya, rancangan Tuhan itu, jalan Tuhan itu sempurna buat kami. Letakkan tangan-Mu di atas kepala umat-Mu ya Tuhan. Letakkan tangan-Mu di hati umat ya Tuhan. Supaya mereka teguh beriman. Supaya mereka teduh di hadapan Engkau. Bahwa Engkau bekerja sampai saat ini. Engkau Allah yang berkuasa, berdaulat atas alam semesta ini. Terhadap situasi dan kondisi apapun yang kami hadapi, Tuhan tetap Tuhan yang hidup. Tuhan di zaman kitab Ester, ada Tuhan di zaman kami hidup. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini berbicara kepada setiap umat-Mu. Sebentar lagi suara manusia akan berhenti. Suara pendeta akan berhenti. Tuhan Roh Kudus terus mengingatkan apa yang tertulis di kitab suci. Tuhan terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, anugerah yang baru dari Tuhan dilimpahkan kepada jemaat yang hari ini mendengar sabda-Mu. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.